Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, anjaza wa'dah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga kita dikuatkan agar tetap istiqomah sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam teruntuk manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaih. Kemarin kita membahas kisah hijrahnya Umar sampai pada ketika Umar bin Khattab masuk ke rumah adik perempuan beliau. Hari ini kita lanjutkan kisah tersebut, jika Allah mengizinkan. Umar bin Khattab ketika sedang berjalan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendak menghunuskan pedang beliau ke leher manusia yang paling mulia tersebut, di tengah jalan beliau bertemu dengan Nu'aim bin Abdillah. Mau kemana wahai Umar? Saya ingin bertemu Muhammad, laki-laki yang sesat, laki-laki yang memecah belah, laki-laki yang menodai Tuhan-Tuhan kami dengan sesuatu yang menurut kami waktu itu Umar sebelum masuk Islam, menurut kami tidak pantas karena menghina Tuhan-Tuhan kami, dan aku ingin membunuh Muhammad. Itu kata Umar. Kata Nu'aim, wahai Umar, keluargamu telah masuk Islam, urus keluargamu. Kemudian Umar pun bergegas pulang menemui adik perempuan beliau, yang dikatakan Nu'aim, adik perempuannya dan suaminya telah masuk Islam, telah memeluk agama yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Umar bin Khattab pun masuk ke dalam rumah adik perempuan beliau, dan beliau mengatakan, suara apa yang tadi ku dengar? Karena sebelum Umar masuk, Khabbab bin Ard sedang mengajarkan adik perempuannya Umar bernama Fatimah dan suami beliau untuk membaca Al-Quran. Yang diajarkan Quran surah Taha. Ketika Umar masuk, adik perempuannya dan suaminya menyangkal, kami tidak sedang membaca apapun. Engkau mungkin salah dengar wahai Umar. Kata Umar, saya enggak salah dengar. Kata adiknya, engkau salah dengar wahai Umar. Akhirnya Umar pun geram dan ia mengungkapkan kegeramannya. Aku dengar dari Nu'aim, kalian berdua telah masuk ke dalam agama Islam. Seketika pun Umar melayangkan tamparan yang keras kepada ipar dan adik perempuannya. Tamparan itu begitu amat sangat menyakitkan, sehingga menggoreskan luka di pipi adik perempuan dan ipar beliau. Teman-teman dirahmati Allah, Umar bin Khattab kemudian meminta, serahkan padaku apa yang tadi kalian baca. Kata Umar bin Khattab. Umar pun memaksa agar adik perempuannya dan iparnya memberikan apa yang tadi mereka baca dari lembaran-lembaran Al-Quran Al-Karim. Umar ketika itu sudah bisa baca. Umar memang seseorang yang memang sudah bisa membaca. Beliau cerdas, beliau pandai bernegosiasi. Memang Umar adalah orang topnya Quraisy.
Kalau bergaul juga bersama Umar orang-orang yang besar. Siapa yang bersama Umar? Siapa yang akrab sama Umar? Siapa yang dekat sama Umar? Sama-sama Umar namanya. Yang satu Umar ibnul Khattab, yang satu Umar bin Amr bin Hisham. Atau yang familiar di telinga kita, Umar bin Amr bin Hisham adalah Abu Jahal. Itu sahabat dekatnya Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Ketika itu Umar bin Khattab berkata pada adiknya, bawa kepada aku apa yang tadi kalian baca. Waktu itu Al-Quran masih berupa suhuf, lembaran-lembaran. Kata adik perempuannya, ia menjawab, wahai Umar, kami takut engkau menodai suhuf Al-Quran tadi. Lembaran-lembaran Al-Quran yang berisi ayat-ayat yang sangat indah. Kata Umar bin Khattab, bawa kepadaku. Kata adiknya, aku takut engkau menodai ayat-ayat tersebut. Jangan khawatir, kata Umar. Kemudian Umar bersumpah dengan Tuhan-Tuhannya pada saat itu ketika Umar belum masuk Islam, bahwa setelah membaca, Umar akan mengembalikan kepada mereka, kepada adik perempuannya dan kepada suaminya. Pada saat itu Fatimah berharap dalam hati beliau, duhai Allah, semoga Umar masuk Islam. Maka dia berkata kepadanya, wahai Umar, engkau masih najis, engkau masih musyrik. Kata adik perempuan Umar kepada Umar, yang boleh memegang lembaran-lembaran Al-Quran ini hanyalah orang-orang yang suci. Sebagaimana Quran surah 56 Al-Waqiah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran tidaklah disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Dari sini teman-teman yang dirahmati Allah, Umar kemudian mandi karena saking penasarannya lembaran apa yang tadi dibaca. Sedangkan prasyarat yang diberikan adiknya, Umar harus mandi. Kemudian Umar mandi. Setelah Umar bersih, setelah mandinya maksudnya, Fatimah adik perempuan Umar bin Khattab memberikan lembaran-lembaran Al-Quran yang berisi surah Thaha yang tadi mereka baca. Umar pun membacanya, terus menerus membacanya, hingga beberapa ayat. Lalu Umar bin Khattab, beliau berkata, betapa bagus dan betapa mulianya perkataan-perkataan di lembaran-lembaran ini. Ketika mendengarkan itu, Khabbab bin Ard keluar dari tempat persembunyiannya. Khabbab yang tadinya bersembunyi di dalam salah satu sudut rumahnya adik perempuannya Umar beserta iparnya, suami dari adik perempuannya Umar, begitu mendengarkan betapa indahnya, betapa bagusnya kata-kata yang ada di lembaran-lembaran ini, Khabbab pun keluar dari tempat persembunyiannya. Ketika keluar, ia pun berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, aku berharap kepada Allah mengkhususkan untukmu dengan doa nabinya. Sesungguhnya kemarin aku telah mendengar bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, ya Allah, kuatkanlah Islam
dengan masuk Islamnya salah satu di antara dua Umar. Kata Khabbab, Nabi berdoa kepada Allah agar Islam dikuatkan dengan salah satu di antara dua Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Amr bin Hisham. Umar bin Khattab, ya Umar. Umar bin Amr bin Hisham, Abu Jahal. Pada saat itu Umar pun kemudian berkata, wahai Khabbab. Umar berkata kepada Khabbab bin Ard, wahai Khabbab, tunjukkan kepadaku di mana Muhammad. Aku akan datang ke sana dan aku akan mengikrarkan keislamanku di hadapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Khabbab bin Ard pun berkata, beliau ada di sebuah rumah di Bukit Sofa bersama beberapa orang sahabat-sahabat beliau yang tercinta. Yang tadi disebutkan, Hamzah ada di sana, Ali bin Abi Thalib ada di sana, Abu Bakar ada di sana, dan beberapa sahabat-sahabat lain ada di rumah sahabat tersebut yang dekat dengan Bukit Sofa. Umar pun menenteng pedangnya yang terhunus. Lalu beliau menuju pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana di sana ada para sahabat juga yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar mengetuk pintu. Ketukannya didengar oleh semua yang ada di rumah tersebut. Saking kerasnya ketukan pintu Umar bin Khattab. Dari celah pintu yang kecil, salah seorang sahabat bangkit kemudian melongok ke celah pintu yang kecil tersebut. Beliau melihat Umar bin Khattab dengan pedangnya yang terhunus. Dengan perasaan takut dan khawatir, ia menghadap ke Rasulullah SAW. Kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, yang sedang mengetuk pintu keras-keras di luar tadi adalah Umar bin Khattab. Ia datang mengetuk pintu rumah ini dengan keras, seraya ia membawa pedang yang terhunus di tangannya. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mengatakan, biarkan dia masuk. Jika ia datang, Hamzah kemudian mengatakan, setelah Nabi menyuruh biarkan ia masuk, Hamzah mengatakan, bila ia datang, biar ia akan berhadapan denganku. Kata Hamzah bin Abdul Muttalib. Kita tahu Hamzah adalah seseorang yang kuat, yang hebat, fisiknya dahsyat luar biasa, dan ia termasuk paman Nabi yang hebat. Track recordnya sangatlah indah di dalam membantu perjuangan dakwah Islam, tidak diragukan lagi. Sehingga pantas kalau Hamzah bin Abdul Muttalib mendapatkan gelar Singa Allah. Ini gelar yang diperoleh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Biarkan Umar masuk. Jika dia datang menginginkan kebaikan, kita berikan kepadanya kebaikan. Namun jika dia datang menginginkan keburukan, kita akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri yang sedang ada di tangannya tersebut. Ini kata Hamzah bin Abdul Muttalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau pun bersabda, izinkan Umar masuk. Dan kemudian sahabat bangkit berdiri dan menyongsong Umar. Sehingga ketika pintu dibuka, Umar pun masuk. Langsung beliau menuju kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Umar mendekat ke Rasulullah. Sahabat sudah bersiap siaga bila Umar hendak macam-macam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sudah bersiap. Tapi ternyata enggak. Umar begitu datang merapat mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun kemudian memegang simpul kain atau kerah bajunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau pun mendudukkan Umar bin Khattab. Kemudian beliau pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Ibnul Khattab, apa yang membawamu datang ke sini? Demi Allah, aku tidak melihatmu menghentikan perbuatanmu sampai Allah menurunkan azabnya atasmu." Umar pun kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, aku datang kepadamu untuk beriman pada Allah dan beriman kepadamu, wahai Rasulullah." Maka Nabi dan para sahabat pun bertakbir dengan takbir yang sangat keras. Sampai-sampai suara gema takbirnya hampir terdengar ke dekat Ka'bah. Sahabat-sahabat Nabi yang berada di rumah tersebut pun kemudian gemakan takbir luar biasa karena Umar masuk ke dalam agama Islam. Selepas itu Umar bersyahadat. Umar masuk ke dalam agama Islam. Setelah syahadatnya ia ucapkan, Umar pun mulai bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan seputar Islam. "Ya Rasulullah, apa itu Islam? Apa saja yang diperintahkan dalam Islam? Apa saja yang harus dijauhkan dalam Islam?" Apapun seputar Islam, Umar bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Umar belajar syahadat, kemudian beliau bertanya kepada Nabi langsung sambil belajar. Setelah itu Umar pun berdiri dan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, alasna 'alal haq wa hum 'alal batil?" Wahai Rasulullah, bukankah kita ini ada di atas kebenaran? Wahum, dan mereka semua orang-orang kafir Quraisy, 'alal batil, di atas kebatilan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menjawab, "Benar wahai Umar, kita semua berada di atas kebenaran dan mereka ada di atas kekeliruan." Kata Umar, "Ya sudah ya Rasulullah, kenapa kita dakwah sembunyi-sembunyi? Mulai sekarang, ayo kita dakwah terang-terangan." Masya Allah, teman-teman sekalian dirahmati Allah. Betapa jujurnya jiwanya Umar ketika Allah memberikan sinyal hidayah kepada Umar. Umar dengan segera menjemput sinyal hidayah tersebut. Hingga Umar masuk ke dalam Islam, langsung dibimbing Rasulullah SAW dengan kejujurannya. Ditambah keberanian beliau yang luar biasa hebatnya. Umar setelah belajar langsung ingin berdakwah kepada mereka secara terang-terangan, secara terbuka, dan tidak lagi sembunyi-sembunyi. Allahu Akbar. Ibarat hari ini teman-teman yang dirahmati Allah, seseorang sudah ngaji, sudah tahu ilmunya, kemudian ia praktekkan setiap Al-Quran yang ia hafal dan ia baca, setiap hadis yang ia hafalkan, lalu lahir kemudian menjadi apa yang ia amalkan. Inilah semangatnya Umar bin Khattab, semangatnya orang yang jujur mencari ridho Allah. Begitu dia tahu bahwa ini adalah yang benar, maka dia pegang teguh luar biasa. Ketika salah, maka dia akan menjadi orang yang pertama kali lantang mengatakan, ini salah, ini keliru. Semoga kita menjadi Umar bin Khattab era milenial
Terhadap kebaikan kita jujur. Terhadap keburukan kita siap bernahi mungkar. Amar ma'ruf, banyak orang yang mau mengambil posisi ini. Nahi mungkar, tidak semua orang yang siap mengambil posisi tersebut. Umar adalah paket yang indah dari keduanya. Tegas dalam nahi mungkar. Dan Umar semangat dalam beramar ma'ruf. Itulah Umar bin Khattab. Mudah-mudahan di segmen yang ketiga ini menambah iman kita. Dan semoga kita senantiasa dikumpulkan di dunia di tempat yang indah, di akhirat berkumpul di syurga Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.